Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang berkemenangan, kita percaya pagi hari ini kita ada terobosan yang baru. Kita bersyukur kalau pagi hari ini setiap kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online. Itu tandanya setiap kita masih sehat, masih kuat, dan kita percaya berkat dan pimpinan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Yuk saudara, kita memulai ibadah kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan rahmat-Mu Tuhan yang selalu kami terima setiap hari. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap kami mau mengucap syukur atas segala tuntunan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Cinta kasih-Mu tidak pernah pudar dalam hidup kami. Dan biarlah Bapa, pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap orang Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah pagi hari ini. Biarlah melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan yang dibagikan, setiap kami Tuhan boleh bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap kami boleh mengalami kedewasaan rohani lebih lagi. Dan setiap kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kami mengerti Tuhan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, pada saat ibadah ini selesai, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami menjadi pribadi yang baru Tuhan, yang semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, dan kami minta Roh Kudus beracaralah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari angkat suara, angkat syukur-Mu, sehingga setiap pujian kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami datang Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhan,
Sama-sama kita agungkan nama Dia dan kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap karya-Mu dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, benar muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau pilih yang untukku. Kami mau meninggikan Kau, Bapa yang baik. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, benar muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau pilih yang untukku. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, benar muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau pilih yang untukku. Mari kita naikkan sorak-sorai kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyelamatkan setiap kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, benar muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau pilih yang untukku. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau pilih yang untukku. Hidup yang Kau pilih yang untukku. Hidup yang Kau pilih yang untukku. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar kita mau selalu bersyukur akan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan biar Dia selalu memimpin hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami selalu Tuhan, anak-anak yang selalu rindu Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam
hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat kucinta. Thank you Jesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu Engkau Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, bukan menari dan bersuka karena-Mu Engkau Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Saudaraku, pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mengurapi kepada hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi dengan pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Nasihatilah Tuhan dengan firman Tuhan. Tegurlah kami Tuhan jikalau kami mulai menyimpang daripada jalan-Mu. Tuhan, Engkau mengajar bagi setiap kami duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria yang duduk di ujung kaki Tuhan. Demikian juga kami sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami siap menyambut benih firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang titik lemah. Saudara mungkin sering kali melihat pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu biasanya ada dua kesebelasan, ya. Kesebelasan ini melawan kesebelasan B, ya. Biasanya masing-masing kesebelasan itu akan mencari titik lemah daripada lawannya. Nah, kalau udah ketemu titik lemahnya, maka titik lemah itu akan diserang habis-habisan untuk menciptakan gol sebanyak-banyaknya sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kemenangan, ya. Nah, pada akhir zaman ini juga iblis berusaha mencari titik lemah daripada anak-anak Tuhan, lebih-lebih hamba-hamba Tuhan. Ya. Ada 3 titik lemah yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah wanita. Nah, kalau disingkat itu harta, tahta, dan wanita, atau 3 ta. Nah,
Iblis sangat tahu titik lemah masing-masing orang. Biarin dia hamba Tuhan ataupun orang yang dewasa atau yang kecil, pasti dia tahu titik lemahnya. Makanya dia berusaha untuk menyerang habis-habisan. Nah, kalau kita ada tahu siasat daripada tipu daya iblis itu, demikian kita harus menjaga. Kalau iblis itu melihat orang ini kelemahannya di titik harta, maka dia akan menyodorkan iming-iming harta kepada dia. Kepada harta duniawi ini akan diserahkan bagi dia. Kalau engkau menyembah aku akan berikan harta dunia ini. Kalau dia kelemahannya tentang tahta, maka iblis dengan serta-merta akan menyodorkan kedudukan bagi dia. Nah, sedangkan kalau orang itu tertarik dengan keelokan atau kemolekan dari figur seorang wanita, maka dia dengan serta-merta iblis akan memperalat kaum Hawa untuk merayu dia. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan, lebih-lebih hamba Tuhan, kita jangan sampai terpancing dengan tipu daya iblis itu. Kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita terpengaruh. Karena akhir zaman ini iblis berusaha untuk kita bersama-sama diserangnya habis-habisan. Makanya kita harus senantiasa berjaga dan berdoa kepada Tuhan. Ada satu pujian ini sudah lama kita tidak naikkan, tapi pagi hari ini biarlah kita boleh mengingatkan. Nadanya seperti ini. Zaman sekarang berjagalah, iblis sedang cari mangsa. Jangan sampai buka celah, terjebak dalam jeratnya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, iblis sedang cari mangsa. Jangan kita buka celah, terjebak dalam jeratnya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Biarlah kita senantiasa berjaga-jaga, karena kita tahu iblis musuh kita itu berusaha mencari celah. Di mana ada celah sedikit pun dia langsung masuk. Saya pernah berbicara, dapat masukan dari ada orang yang sering berpuasa, berdoa dan berpuasa. Orang ini katanya pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Pada waktu hari ke-40 setelah dia selesai berpuasa, maka tiba-tiba dia bilang, di atas langit itu banyak sekali kuasa gelap seperti burung-burung, ya, berterbangan mencari mangsa. Siapa yang bisa dilawatnya, yang bisa dilalahapnya. Nah, begitu dia waktu lihat itu, tiba-tiba burung-burung yang hitam itu seperti iblis itu, dia langsung tangkap. Begitu saudara, setiap kali. Makanya kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita menjadi mangsa. Kalau kita udah jadi mangsa, maka kita akan jatuh dalam jeratnya. Nah, di dalam Alkitab ada contoh daripada orang-orang yang kita melihat akibat daripada titik lemah itu. Yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kejadian 19 ayat yang ke-26 dilanjutkan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, saudara, di situ ada kejadian di mana ada satu keluarga Lot itu disuruh Tuhan untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Pada waktu itu diperingatkan, jangan nengok ke belakang, jangan berbalik lagi kepada Sodom dan Gomora. Semuanya pergi. Keluarga Lot ini pergi bersama istri dan kedua anaknya, pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Tapi di tengah perjalanan, istri Lot itu pikirannya mulai berjalan. Dia ingat, waduh, di dalam lemari tadi masih ketinggalan itu
perhiasan, emas, uang yang begitu banyak. Dia hatinya gundah gulana, galau dia. Dia pikir balik apa enggak ya. Nah, pada waktu itu dia terpaut hatinya dengan harta. Dia nengok ke belakang untuk kembali kepada Sodom dan Gomora. Begitu dia nengok ke belakang, dia menjadi tiang garam. Istri Lot terpaksa harus kehilangan keselamatan jiwanya karena dia lebih mementingkan harta. Nah, itu saudara, jangan sampai kita jatuh dalam harta itu. Boleh punya harta, tapi jangan sampai kita jatuh dalam harta ini. Yang kedua, dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ke-9 tentang tahta. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Nah, saudara, ada kejadian di mana setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, ya, Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang besar. Orang-orang yang tadinya memuji kepada Saul, sekarang pujiannya beralih kepada Daud. Pujiannya itu kedengaran kepada kuping Saul. Dan orang-orang itu menari-nari dengan bersukacita, dia menyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Sedangkan Daud berlaksa-laksa. Yang dimaksud dengan berlaksa-laksa ini bukan laksa makanan, saudara. Ya. Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Jadi Saul cuma bisa mengalahkan beribu-ribu musuh, itu juga udah hebat. Tapi Daud ternyata lebih hebat lagi katanya. Berlaksa-laksa berarti berpuluh-puluh ribu. Buktinya dia bisa mengalahkan Goliat dengan menenteng kepala Goliat pada waktu itu. Nah, hal itu kedengaran kepada telinga daripada Saul. Raja Saul ini berpikir, waduh, sekarang kok orang-orang beralih kepada Daud. Jangan-jangan nantinya juga tahta kerajaanku akan bisa diambil oleh Daud. Makanya sejak saat itu Saul menjadi dengki. Dia sebel banget kepada Daud. Dia pengen sekali membunuh kepada Daud. Ya, sampai dia berusaha beberapa kali untuk membunuh Daud, tapi tidak bisa berhasil. Sampai akhirnya kalau kita baca dalam 1 Samuel 31 ayat yang ke-4 sampai ke-6, ini yang diperoleh oleh Raja Saul. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Nah, itulah satu contoh. Orang yang mencoba mempertahankan tahtanya atau kedudukannya. Yaitu Raja Saul pada waktu itu pengen kerajaannya itu langgeng, dia pegang terus. Tapi akhirnya mati, saudara. Dia juga terpaksa kehilangan nyawanya karena dia berusaha untuk mempertahankan tahta. Yang ketiga, tentang wanita. Nah, ini saudara, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 sampai ke 21 berbunyi demikian. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke 16 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepada segala isi hatinya kepadanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sejak hari dari kandungan ibuku. Aku di sini seorang hasil Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika
melihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja ke kota Filistin itu, kata kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknyalah Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Disitulah ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, saudara, di situ ada kisah tentang Simson dan Delila. Simson seorang yang kuat, semua musuh dikalahkannya. Bahkan binatang-binatang, ada singa, ada macan, dikalahkan sama dia. Tapi rupa-rupanya dia kejatuhannya, titik lemahnya di tangan seorang wanita yang bernama Delila. Pada waktu Delila merengek, minta tahu di mana kelemahan daripada Simson, Simson berulang kali ngebohongin dia. Tapi pada akhirnya perempuan itu merengek terus. Waduh, Simson, gimana sih kamu bohongin aku berkali-kali? Udah, aku gak mau sama kamu. Akhirnya Simson itu dia bilang, kalau rambutku dipotong, maka kekuatannya akan hilang. Nah, pada saat itu Simson tertidur. Pada waktu Simson tertidur, rambutnya dipotong. Dan pada waktu itu dia kehilangan kekuatannya. Simson saat itu terpaksa harus kehilangan kekuatannya karena dia jatuh ke tangan seorang wanita. Kelemahannya di seorang wanita yang bernama Delila. Simson terpaksa harus mengorbankan kedua matanya sampai dia akhirnya mati terbunuh juga. Nah, saudara, jangan sampai kita juga seperti Simson itu. Biarlah saudara kita mau selalu berdoa agar Tuhan selalu menjaga dan melingkupi pada kita sekalian. Karena hanya dengan kuasa dari Yesus kita senantiasa mendapatkan kekuatan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, lekat dalam hati-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu,
Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, lebih-lebih para hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai dengan luar biasa, biarlah kita mau selalu berjaga-jaga. Kita mau selalu membentengi hidup kita dengan selalu perlengkapan senjata Allah. Jangan buka celah sedikit pun. Jangan beri kesempatan pada iblis. Karena begitu dikasih angin, maka dia akan melumat kita dengan habis-habisan. Satu ayat terakhir kita akan baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, saudara, ada pesan dari Bang Napi. Masih ingat, saudara? Ingat. Kejahatan itu terjadi bukan karena niat daripada pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita memberi kesempatan sedikit pun bagi iblis untuk menyerang pada kita. Kita mesti senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita senantiasa boleh mendapatkan perlindungan Dia. Haleluya Yesus. Tadakan satu pujian. Engkaulah kekuatan. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita sekalian pagi hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini,
yang boleh mengingatkan bagi setiap kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga agar kami tidak terpancing dengan segala tipu daya iblis. Setiap kami memang punya kelemahan, tapi kami serahkan kelemahan itu dalam tangan Tuhan. Maka Engkau akan melingkupi kepada kami sekalian. Kalau perlindungan dari Yesus, kami yakin dan percaya hanya perlindungan dari Yesus yang mampu menolong pada kami, meluputkan kami daripada tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, penuhi setiap kami dengan firman Tuhan, sehingga kami senantiasa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau dan tidak terpengaruh dengan tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara, mari kita masuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menyiapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Mari kita pegang cawan tangan kanan dan kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya kuasa tubuh dan darah Yesus masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan hati yang luka, dan kuatkan orang yang selalu sudah lemah, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita imani setiap firman Tuhan. Kita imani setiap janji dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Apa yang tak pernah terlihat mata, tapi yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
kita mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara sekalian dalam pembelian gedung gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dalam ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan bagi setiap kami, untuk kami senantiasa berjaga-jaga supaya kami tidak terpancing dengan tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah setiap umat juga yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, Tuhan memberkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.